Langsung saja kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kayak ngobrol biasa aja gitu ya. Nah, Ustazah, apa sih yang membuat Ustazah tuh tertarik dengan hafalan Al-Quran kayak gitu? Bisa diceritakan sedikit nggak? Awal mula Ustazah tuh menghafal Quran dari payah sulitnya sedikit aja biar anak-anak bisa termotivasi, nggak hanya di Manahilul Irfan, anak baru, anak lama, tapi Ruhul Islam juga bisa merasakannya gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada kenal kan ya? Udah dikenalin kan tadi? Kalau misalnya langsung aja ya, ini kita kayak sharing-sharing biasa aja gitu. Anggap aja kayak kakak, ya kayak kakak kelasnya lah gitu. Soalnya kan Ustazah juga kan masih belajar gitu loh, masih santri. Jadi kita kayak sama-sama belajar aja ya gitu. Jadi kayak awal mulanya Ustazah ngafalin Quran itu, dulunya sih Ustazah sih belum niat gitu sih ya. Tapi karena ada seorang Ustazah dulu di sini, namanya Ustazah Nabawiyah. Mungkin kalian gak asing lah ya, yang udah pada kenal gitu. Jadi beliau itu pertamanya tuh kayak bilang gitu. Iya, jadi kan kayak panggil Ustazah gitu Jel sini gitu. Terus iya gimana Ustazah gitu, pokoknya kamu tuh harus ikut tahfiz gitu kan. Dulu tuh di sini kalau misalnya mau jadi santri tahfiz harus ikut kompetisi dulu gitu. Nah, kalau misalnya yang masuk 10 besar itu baru jadi yang termasuk kategori tahfiznya gitu, anak tahfiznya gitu kan. Harus ikut lomba dulu pokoknya. Nah, udah gitu kan dibuka tuh pendaftaran lomba tahfiznya. Ustazah dulu nggak masuk, soalnya emang kan nggak niat gitu lah, belum pengen gitu. Terus tadi Ustazah tadi tuh bilang kayak gini, Jel, pokoknya kamu harus masuk gitu, harus jadi. Pokoknya Ustazah doain kalau nggak kamu yang jadi hafiz, suatu hari nanti anak-anakmu gitu yang jadi hafiz-hafidah gitulah. Amin. Ya akhirnya di situ Ustazah ya aminin aja sih ya gitu. Ya udah sih dijalanin aja gitu kan. Ustazah kan nggak mau ngecewain ustazahnya kan gitu. Ya udah sih dijalanin aja gitu. Terus seiring berjalannya waktu nih, Ustazah kayak ngerasain tenang, kayak aman banget gitu loh, nyaman banget gitu sama Qurannya. Nggak mau pisah ya Ustazah ya? Iya, jadi kayak sampai saat ini sih nggak mau pisah. Amin lah ya. Oh gitu. Nah gini Ustazah ya, kan Ustazah ini udah jadi penghafal Al-Quran gitu Ustazah kan, udah 30 juz alhamdulillah Ustazah. Walaupun ya masih memang dalam masa murojaah gitu Ustazah. Kayak mana sih rasa excitednya itu? Kerasa banget apa biasa aja gitu udah jadi hafiz Quran udah, atau gimana lah perasaan, bisa dituangkan gitu? Gimana ya, sulit untuk diungkapin sih. Jadi ya kayak bener-bener ya luar biasa banget gitu. Cobalah nanti, siapapun kalian bisa kok insyaallah. Yang penting ada niat gitu, insyaallah bisa. Kalau Ustazah ya yang Ustazah rasain sendiri nyaman gitu loh, bener-bener tentram, kayak ya Allah bener-bener luar biasa gitu. Oh gitu. Nah, jadi rasanya tuh bangga juga ada gitu sih saya. Ya alhamdulillah ya, bersyukur gitu. Mungkin di dunia mungkin biasa aja gitu ya. Kan kita berharapnya di dunia di akhirat nanti gitu. Buat bekal di akhirat. Ya amin, subhanallah amin. Nah gini Ustazah, PDP dengar-dengar Ustazah ini kan dulu ada kuliah gitu, cuman 2 semester ya? Ya betul, Ustazah dulu sempat kuliah di Jakarta, tapi hanya 2 semester menjelang semester 3. Terus Ustazah kayak ya udah sih gitu, mau fokus satu jalan aja, mau tahfiz aja gitu biar cepet selesai kan. Kalau misalnya kuliah kan lama gitu, 4 tahun belum selesai. Terus kuliah juga kan harus fokus gitu kan sama kuliah, banyak tugasnya dan segala macamnya lah. Jadi akhirnya Ustazah mutusin untuk tahfiz aja gitu, berangkat ke Jawa Timur. Oh begitu. Ya jadi alumni Ruhul Islam nih, asal kalian tahu aja, excited banget loh, famous banget. Karena kan di Stebang itu di UI ada juga PDP dengar-dengar. Habis itu di Amerika loh, siapa yang kebayang daerah terpencil di tempat ini alumninya melahirkan generasi-generasi yang maju gitu. Ya Allah, bangga banget untuk sekolah di Ruhul Islam gitu ya Allah. Kan? Nah,
untuk selanjutnya ada planning apa nih Ustazah untuk kedepannya gitu? Apa mau kuliah atau langsung mau ke pelaminan gitu? Belum tahu sih ya, tadinya udah planning rencana mau kursus dulu, kursus bahasa. Terus rencananya sih mau kuliah keluar. Tapi karena orang tua kayaknya udah capek LDR ya. Jadi katanya sih jangan jauh-jauh lagi gitu. Setidaknya di dalam Indonesia lah. Oh, LDR long distance relationship kata-kata orang-orang tuh yang hubungan jarak jauh gitu ya Ustazah ya. Ya, betul. Misalnya saya, kalau masalah tingkat kesulitan Ustazah dalam menghafal tuh apa gitu? Kalau kesulitan itu ya pasti ada lah ya kalau misalnya kita ngafalin Quran. Dulu ustazah tuh sering bilang gini, penghafal Quran itu pasti ada tiga ada tiga cobaannya gitu. Yang pertama orang tua, yang kedua ekonomi, terus yang ketiga itu lawan jenis. Nah itu selalu dibilang sama ustadz kan. Terus ya mungkin pasti banyak anak tuh ngerasain. Tapi kalau ustazah sendiri tuh cobaannya males. Pernah gitu males pas mau mendekat khatam tuh malah males banget gitu loh, kayak males Quran gitu, padahal udah dikit lagi gitu. Tapi syukurnya gitu ada teman ustazah yang selalu mensupport gitu, ayo Angel gitu, mau khatam kapan kamu kalau kayak gini terus gitu kan. Ya udah akhirnya ya kita semangat lagi gitu, jadi sama temen juga saling memotivasiin lah gitu. Oh gitu. Nah jadi buat para penghafal yang masih pemula nih, jangan langsung down gitu karena nggak masuk-masuk. Memang kayak gitu. Memang hati kita nih masih difilter sama Allah dikit-dikit gitu. Nah jadi kan Ustazah Angel udah tahulah kita bagaimana masa-masa Ustazah waktu menghafal itu. Kan kalau dari bangun pagi ke pagi lagi selama masih jadi santri Nurul Islam, Ustazah kan udah sama kayak biasa kan. Nah, saya pengen tahu kayak mana di PPTQ nih. Bisa berbicara dengan Ustazah Putri Rizkia nih. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sehari-hari itu waktu di UPTK itu kegiatan kami di sana kalau subuh bangunnya jam 4. Di situ orang kami diwajibkan untuk salat tahajud berjamaah. Itu baik santriwati maupun santriwan. Jadi habis salat tahajud kan subuhnya itu jam 5. Jadi 1 jam itu diwajibkan untuk menghafal, baik menghafal murojaah di musala ataupun pokoknya kegiatan kita tuh penuhi buat menghafal Al-Quran gitu. Setelah itu salat subuh, habis salat subuh naik ngaji. Di situ murojaah sendiri, cuman dijagain ataupun cuman itu sama saja gitu. Paginya turun ngaji jam 6:30 alhamdulillah. Terus siap-siap buat sekolah. Karena di sana ada PTK ada SMP dalam dan SMA-nya di luar juga. Jadi kan kami sekolahnya di Ustazah dulu masuk tahfiz itu kelas 3 MSN. Jadi 1 semester di MSN dalam, 1 semester lagi keluar sampai SMA. Jadi pas sekolah di luar itu kayak nggak sempat gitu buat hafal Quran, buat siapin hafalan gitu. Jadi ya Allah gimana ini ya, targetnya 1 tahun 10 juz di sana. Bayangkan target kita 3 tahun harus khatam, tapi enggak sih. Jadi pas 1 tahun itu Ustazah dapatnya 6 juz hafalannya. Itu pun target 10 juz, Ustazah dapat cuma 6 juz. Jadi kan otomatis kami itu takut gitu kan. Misalnya kayak gimana nih, kita dikeluarin tau nggak sih? Saya tanya sama kawan. Iya kak, gimana nih kak? Alhamdulillah pas hari itu pengumumannya, yang lihat semua santri angkatan Ustazah itu tidak sampai target karena kayak memberatkan gitu 1 tahun 10 juz, apalagi orang kami sekolahnya di luar gitu. Dan dibuat pun targetnya ya udah minimal 6 juz. Alhamdulillah 1 tahun itu kita masih di situ. Di situ sekolah dan di sekolah itu kalau kita sekolahnya di luar pasti peraturannya yang kita ikuti. Di situ misalnya ada kesalahan itu bersangkutan dengan pesantren juga. Makanya saya pikir-pikir
nih ya. Ya udah susah jalani karena sudah dulunya pas kelas 3 MSN itu enggak itu pas kelas 1 MSN, kelas 2 MSN enggak keinginan gitu, enggak berkeinginan buat hafal Quran. Jadi pas kelas 3 MSN lihat kawan-kawan pengen banget gitu. Kayak orang ini pas jam kosong belajar itu ambil Quran, menghafal. Habis itu orang ini pun disanjung sama guru, dihormati. Kayak anak kesayangan lah gitu. Jadi ya Allah pengen lah kayak mereka gitu. Jadi kalau kegiatan di sana, kalau paginya sekolah jam setengah 8, habis itu pulangnya sekitar kalau kita tunggu kawan gitu, tunggu bus lagi kan jam 2 lah, kira-kira jam 2. Habis itu makan, sholat di situ, kadang-kadang sholatnya di sekolah ataupun kalau sempat pun ataupun di asrama gitu. Jam 3 naik ngaji lagi. Jam 3 kami ngaji, itu buat setor takrir. Setor takrir itu setor hafalan baru kita yang sudah kita setor malamnya, kita murajaah lagi, kita setor lagi kepada ustaz-ustaz kita. Terus jam 3 naik ngaji sampai jam setengah 6. Habis asar itu kami lanjutkan lagi buat naik ngaji takrir. Setelah itu istirahat buat makan di situ, mandi dan masuk salat jam 6 kira-kira. Setelah itu malamnya buat setor hafalan baru. Setor hafalan baru di sana cuma satu waktu buat setor hafalan baru. Kan 3 waktu. Satu waktu buat murajaah sendiri, satu waktu lagi buat takrir, dan malamnya buat tahfiz. Jadi di sana satu waktu itu buat gimana ya? Kita kejar lah target kita 1 tahun buat dapat 10 juz. Jadi saya pas masuk kelas 1 SMA hafalannya ya gitulah, dapatnya cuman dikit gitu, nggak banyak-banyak. Entah 11 juz ataupun 12 juz gitu. Pas kelas 2 SMA udah berkeinginan buat masuk daurah bulan puasa 1 bulan gitu. Terus pas di situ saya kejar targetnya, karena orang kami di sana yang tidak sampai target akan dikeluarkan. Gitu, karena di sana kan beasiswa gitu kan, nggak bayar gitu. Jadi janganlah rugi kita. Walaupun sekarang ada metode baru misalnya, ada cara-cara gimana, entah nggak tahu juga gimana. Terus malamnya naik ngaji dan pokoknya setor itu semampu kita. Tapi target di sana itu 1 malam 1 lembar. Kalau biasanya di sini 1 baca lah bilang. 1 halaman. Gitu. Udah itu kelihatannya. Oh gitu, Ustazah. Beri tepuk tangan dulu Ustazah untuk buat Ustazah Putri. Nah, di jadwal yang padat Ustazah itu sepadat-padatnya itu Ustazah ya, saya dengar tadi. Nah, cara yang Ustazah pakai untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam menghafal Quran itu apa aja Ustazah? Kalau caranya sih maksudnya buat gimana? Buat menghafalnya gitu. Ya di waktu kosong gitu. Misalnya metode cara menghafal gitu. Kalau metode cara menghafal itu pertama, kalau misalnya di waktu subuh itu kan, di waktu tahajud itu kan waktu yang paling mudah masuk hafalan. Dan di situ saya biasanya dapat 1 halaman, karena 1 jam itu kadang kita buat waktu murajaah di situ, buat siapin hafalan di situ. Jadi kira-kira 1 halaman dapat lah buat tahajud gitu kan, waktu tahajud. Jadi kalau metode menghafalnya itu saya pertama baca dulu 1 ayat. Baca dulu 1 ayat itu tergantung ayatnya juga. Kalau enak ya kita baca 2 kali gitu. Kalau kata-katanya susah ya kita baca 5 atau 10 kali. Jadi setelah baca 5 kali 1 ayat kita hafal, saya hafal gitu. Setelah saya hafal udah bisa dan harus lancar pokoknya. Metodenya harus lancar kalau untuk saya. Karena kalau hafalan kita ayat pertamanya tidak lancar, kita lanjut ayat kedua, itu bahasa ayat satunya lupa nanti. Jadi lancarkan, harus lancar ayat pertama dan baru lanjut ayat kedua. Metode ayat kedua buat seperti ayat pertama juga, baca terus hafal. Kalau sudah lancar, ulang ayat pertama lagi. Setelah lancar
gitu. Oh gitu. Nah Ustazah, gini ya, kan Ustazah tuh tinggal di daerah yang super padat tadi saya bilang ya. Nah semua itu kan perlu diatur jadwalnya gitu. Nah pasti santri-santri di sana pinter-pinter dan aktif-aktif dong gitu. Gitulah. Kalau boleh tahu pandangan Ustazah sendiri tentang anak yang aktif tuh gimana gitu? Mereka di sana tuh kalau misalnya kalau udah masuk ngaji gitu kan, udah gimana ya kayak daurah gitu. Misalnya nggak usah disuruh lagi gitu. Emang gimana maksudnya? Emang udah keyakinan buat jadi hafiz gitu. Emang pokoknya jangan rugi, jangan rugi walaupun gratis, jangan rugi masuk di sini. Makanya orang ini nggak usah disuruh-suruh lagi. Nggak usah dibilang juga. Kalau di PDI itu pas saya masuk situ mereka langsung setor gitu. Oh berarti kesadaran sendiri Ustazah ya. Jadi mencuri-curi waktu untuk kesadaran sendiri. Jangan naik musalah nanti Wahid Isnin gitu. Tolong nggak usah lagi gitu kan. Masuk sendiri itu udah wudhu gitu. Nah. Keinginan sendiri kita. Nih ya, kalau boleh tahu Ustazah, Ustazah Angel juga kan di sana pada tuh jadwalnya. Kayak mana sih memanage itunya semua gitu, memanage jadwalnya semua kayak gitu. Kalau boleh tahu versi Ustazah Angel gini, ngatur jadwal setiap hari, schedule tiap hari itu gimana gitu. Jadi kalau menurut Ustazah ya, metode di setiap pondok tuh sih semuanya bagus gitu ya, nggak ada yang nggak bagus gitu. Kan setiap pengasuhnya kan pasti udah memikirkan lah gitu segala cara kan untuk biar mudah gitu untuk menghafal Quran gitu. Kalau di pondok di Haki di sana tuh bangunnya dari jam 3. Bangun jam 3 terus langsung tahajud. Tahajudnya di sana setengah juz. Bayangin dibaca setengah juz sama imamnya gitu. Jadi kita yang belakang tuh nyimak pakai Al-Quran juga gitu kan. Terus setelah itu setelah setengah juzan kan nanti udah bentar lagi kan subuh di sana tuh. Udah subuh, besok sholat subuh jamaah. Setelah subuh biasanya waktunya kosong. Nah di situ kita biasanya bikin hafalan. Soalnya kan kalau misalnya masih subuh tuh masih seger gitu kan, nggak ngantuk gitu. Terus setelah itu jam 6 itu di sana udah sholat duha. Sholat duha juga dibaca setengah juz. Imamnya baca setengah juz lagi gitu. Jadi kita yang makmum di belakang nyimak setengah juz. Tapi 2 kali salam, 4 rakaat gitu kan. Terus udah gitu jam 7 pokoknya tepat jam 7 tuh di sana udah muraqabah. Muraqabah itu ngaji 5 juzan di majelis sekali dudukan gitu. 5 juz jadi sekali duduk di sana. Terus udah gitu selesainya kadang sampai jam setengah 10, kalau enggak jam 10, jam setengah 11 lah. Setelah itu dibuka jam setoran jam 11 sampai duhur gitu. Di sana duhurnya jam 12. Udah gitu kalau udah selesai jamaah duhur baca lagi Qurannya, dikrul Quran lagi 1 juz. Tapi yang dibaca cuma 1 juz ya. Udah gitu kosong tuh lagi waktunya kan, istirahat, makan-makan gitu. Nah di situ bikin hafalan lagi untuk nanti sore tadi. Kan nanti asar kan dibuka lagi, nah setoran sesi kedua gitu. Setelah sholat asar, jamaah asar, terus baca lagi, dikrul Quran lagi 1 juz. Jam 5 baru dibuka setoran lagi. Kayak gitu. Jadi kita cari-cari waktu kosong sendiri gitu buat bikin hafalan. Jadi kalau ustazah di sana tuh tetap nunggu setiap jam-jam dibuka setorannya udah standby gitu. Dan anak-anak yang ngantri udah banyak banget di belakang. Di sana tuh malah rebut-rebutan gitu, pengen store yang paling awal gitu loh, paling pertama. Padahal kan banyak banget ya santrinya gitu, nggak ada yang harus disuruh-suruh. Kayak gitu sih kalau di sana. Kalau di sana kayak gitu. Nah Ustazah sendiri pernah nggak sih merasakan titik jenuh jadi santri itu gitu? Pasti pernah lah ya, pasti kita bosen kan gitu. Soalnya ya kegiatan sehari-hari ya kayak gitu aja gitu. Kalau misalnya lagi jenuh ya Ustazah berhenti dulu gitu, refreshing dulu gitu. Kayak baca-baca atau ngapain gitu. Oh gitu. Nah misalnya kalau Ustazah Putri sendiri gimana Ustazah? Pernah nggak sih merasakan titik jenuh jadi seorang hafizah itu gimana gitu? Pernah, itu pasti pernah tuh. Misalnya pas kita lagi murojaah gitu, capek gitu, pas kita menghafal gitu, nggak masuk-masuk gitu, pasti kita capek gitu. Gitu gitu. Saya sering gitu, saya pas ini waktu siang
itu. Waktu siang itu kan kalau ustazah itu biasanya nggak cepat masuk akalan gitu. Misalnya kayak waktu istirahat kan itu. Makanya kalau saya itu udah bosan, udah jenuh tuh nggak sanggup lagi buat murojaah, saya istirahat dulu untuk sementara. Nanti balik lagi. Seperti itu. Oh, jadi memanage waktu sebaik-baiknya gitu saudara. Nah saya pengen dengar nih dari santri maupun santriwati atau santriwan yang mau bertanya, silahkan tunjuk tangan. Ada? Mau nanya kabar atau kapan meritnya gitu? Ada yang mau nanya? Tunjuk tangannya terus, berdiri boleh. Siapa? Ini bisa menjadi kiat-kiat kalian untuk lebih giat belajar ya. Jadi bukan hanya santri Manahilul Irfan aja. Kita ini masih satu pawang. Ruhul Islam, Manahilul Irfan sama aja, saling meng-owner satu sama lain gitu. Nah jadi mau nanya aja gitu. Nggak apa-apa, bebas nanya. Ataupun jawabannya perlu dari saya boleh juga, ataupun perlu dari tamu kita yang dua ini gitu. Ada yang mau nanya? Ya, silakan Rehan. Wis, tepuk tangannya dulu. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih ya pertanyaannya, bagus banget gitu. Kenapa Ustazah lebih menginginkan menjadi penghafal Quran daripada kuliah ya? Iya. Kalau misalnya ya dari Ustazah sendiri sih kuliah itu bukan prioritas gitu ya. Jadi bagi Ustazah tuh dari awal berangkat dari sini nih, dari Aceh, bagi Ustazah tuh selesaiin Qurannya itu adalah tujuan utama Ustazah gitu. Jadi kalau misalnya kuliah kan bisa nanti gitu. Kalau misalnya hafalan ya Ustazah nggak mau menunda gitu. Ya gitu. Gimana, puas? Puas? Jadi kuliah itu bukan prioritas gitu ya. Yang prioritas itu siapa? Ya kamu gitu ya. Ya udah, tamunya nggak mau jawab, saya yang jawab boleh nggak? Kalau saya ya, kalau inspirasi saya nih dalam saya setiap membaca Al-Quran pasti ada, saya buka surat An-Nur ayat 26. Al-khabisatu lil khabisat wal khabisina, pokoknya artinya laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik hanya untuk laki-laki baik. Tapi kalau perempuan yang keji hanya untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji hanya untuk perempuan yang keji pula gitu. Itu ayat buat orang jomblo. Ya Ustadz, kalau misalnya Angel sendiri ya kenikmatan yang didapatkan ketika menghafal itu yaitu ketika hafalannya benar-benar lancar banget gitu. Dan kalau misalnya hafalannya udah lancar, puas gitu loh, nyaman banget kalau misalnya lagi murojaahnya gitu. Kalau Putri itu juga Ustaz, karena pas kita lancar hafalan, walaupun lagi murojaah itu lancar, adem gitu Ustaz, kayak kayak tanggung jawab kita itu kayak alhamdulillah ada perkembangan gitu lah. Misalnya ya pas murojaah lancar gitu, ya nikmat gitu, misalnya bersyukur banget gitu, ada perubahan hari ke hari gitu Ustaz. Ada pertanyaan lagi sebelum ayat ditanya? Dari perempuan lagi nih Ustaz, 2-0 udah sama anak cowok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Mau dijawab sama siapa ini? Dua-duanya. Dari saja Putri dulu lah. Kalau menurut saya
hafalnya biar lancar gitu, nggak ada sulit-sulit. Jadi sebelum kita menghafal Quran itu, niat kita itu pertama buat siapa dulu? Kita menghafal Quran niat karena Allah, dan pokoknya kita harus bersihkan hati dulu, jauhi maksiat. Terus yang pas kita menghafal itu kita harus fokus juga gitu. Jangan misalnya pas gimana ya, pokoknya harus yakin, bersihkan hati, jauhi maksiat, dan lain-lainnya juga lah. Nah, jadi begitu ya, Rahman Zulia. Puas? Puas. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Iya. Silakan berdiri. Tepuk tangannya. Waduh, ini udah 3-0 nih, udah 3-0 sama cowok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mau dijawab sama siapa ini? Dua-duanya. Saja Angel dulu lah ya. Baik, kalau menurut saya ya enak dari ayat yang panjang-panjang sih. Dari Alif Lam Mim Al-Baqarah dulu nih sampai seterusnya. Dulu ketika Ustazah ketemu As-Saffat, kan As-Saffat ayatnya kecil-kecil ya. Nah, di situ Ustazah nangis. Soalnya susah. Kan dari awal ayatnya panjang-panjang gitu, terus tiba-tiba pendek gitu. Lumayan susah soalnya kan ayatnya banyak, jadi banyak yang harus diingat gitu. Ya gitu sih kalau menurut Ustazah. Ustazah Puput? Kalau menurut saya sih sama juga kayak Ustazah Angel. Enaknya pas menghafal itu ayat-ayat yang panjang. Kalau dulu pas Ustazah pertama menghafal itu juz 30, itu kan dari An-Naba, An-Nazi'ah dan seterusnya itu dibilang sama Ustazah itu enaknya menghafal yang pendek-pendek dulu. Kenapa? Pas mau khatam nanti nggak susah lagi gitu. Emang sebetulnya enak yang panjang. Kalau kita menghafal itu enak yang panjang. Tapi kalau misalnya ingin dulu misalnya kayak 30, 29 sampai 28 dulu baru lanjut juta dulu. Oke gitu jawabannya. Gimana, puas? Ya, terima kasih ya. Jadi saya ingin bertanya lagi nih Ustazah. Nah, misalnya gini, orang yang nggak ada jiwanya di hafiz Quran gitu, tapi dia pengen menghafal Quran gitu, udah menghafal Quran tapi cuma setengah, habis itu nggak pernah murojaah, hilang gitu. Gimana sih kiat-kiat dari Ustazah untuk orang kayak gitu? Gimana nggak pernah menghafal, habis itu nggak mau merujuk? Karena dari jiwa dia sendiri itu nggak ada benih-benih mau menghafal Quran gitu, tapi dia pengen gitu. Tapi kan dari awal dia pernah ngafal gitu kan? Ya Ustazah. Pernah ngafal tapi habis itu nggak mau merojaah lagi. Berarti itu hafalannya terpaksa lah ya, ada pas awal-awalnya ya. Iya. Gimana ya kalau misalnya nggak niat, susah ya. Ya susah sih kalau misalnya nggak niat gitu. Dia mungkin ya karena nggak ada keinginan, ya udah biasanya sih dilepas sih gitu aja ya. Jangan kayak gitu. Jangan setengah-setengah gitu. Kalau misalnya niat, insya Allah bisa kok. Soalnya kalau hafalan Al-Quran itu bukan soal bisa nggak bisanya. Yang penting tekad. Kamu ada keyakinan, maka kamu akan bisa gitu. Nah ini jadi notebook sendiri ya. Jika kamu ada keyakinan, kamu ada kemauan, Allah bantu dengan kelancaran gitu. Ini bisa jadi quotes loh. Kalian post-post foto bisa jadi quote. Ini yang cowok benar-benar nggak ada mau bertanya. Ya ayo silahkan. Ya tepuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi faedahnya kalau kita menghafal Quran beserta kemuliaan orang menghafal Quran itu gitu Ustazah. Ya, jadi gimana Ustazah Putri? Ya, atau Ustazah Angel atau Ustazah Putri? Ya Ustazah. Kalau menurut Ustazah ya syafaatnya menghafal Quran tuh banyak. Kan Al-Quran itu suatu mukjizat ya gitu. Kalau di dunia mungkin yang pertama yang kita rasakan adalah ketenangan gitu kan. Bisa menjadi obat juga untuk segala penyakit gitu. Terus yang kedua barokahnya Al-Quran. Barokahnya Al-Quran itu bisa kamu dapatkan nggak hanya untuk kita sendiri tapi untuk orang tua kita, saudara-saudara kita gitu. Semuanya itu bakal kecipratan gitu kalau misalnya kamu yakin gitu dengan Al-Quran. Apalagi di yaumil akhirah nanti insyaallah gitu. Kamu bisa memberikan syafaat untuk orang-orang yang kamu sayangi lah. Ya, bahkan bisa memberikan 2 mahkota Ustazah. Ya, 2 mahkota untuk kedua orang tuamu. Mahkota kemuliaan subhanallah. Ya, insyaallah, amin. Bertepuk tangannya semua. Yang santriwati ada lagi yang mau nanya? Ya, berdiri. Tepuk tangannya mana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bagian mana aja yang enak dihafal gitu ya, Ustazah, yang mana yang gak enak dihafal gitu? Apa nih? Ya Allah, Pak. Ya Ustazah Putri. Kalau menurut Ustazah sih surat-surat yang enak itu ya dari surah Al-Baqarah ke atas juga pokoknya sebelum surat-surat sampai juz 29 itu kayak surah Muzammil, ayat pendek itu udah kayak susah. Makanya enaknya sih ayat yang panjang-panjang pasti suratnya enak juga. Menurut Ustazah gitu. Subhanallah jawabannya ya. Ada lagi yang mau nanya? Ya, Mutabirah. Tepuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak kedengar. Beneran. Jadi cara menghadapi kendala-kendala ketika lagi susah menghafal Al-Quran gitu ya? Ya, ya itu bagaimana Ustazah? Dari Ustazah Angel lah, pengen dengar sekali. Ya, kalau dari Ustazah ya, ketika Ustazah sulit menghafal itu, pastinya kan kita nangis ya, galau nih, hafalannya nggak masuk-masuk dari tadi pagi gitu kan. Terus Ustazah tuh pasti menghampiri Ustazahnya Ustazah dulu gitu. Kan ditanyain kan pastinya, Jol kok dari tadi belum setor gitu kan. Ustazah gini lo belum jadi gitu, lo kenapa gitu kan ditanya. Ya soalnya gini-gini gitu kan, misalnya cerita gitu. Terus pasti Ustazah tuh bakal kasih motivasi gitu loh. Nanti kan dibilang gitu, oh ya udah gitu. Kalau misalnya Ustazah ya, pasti Ustazah nanya, Ustazah kayak mana nih, hafalan nggak mau masuk gitu kan, apa yang harus Angel lakukan gitu. Kalau misalnya Ustazah tuh pasti bilang kayak gini, perbanyak istighfar dan selawat gitu. Gitu aja sih kalau misalnya dari Ustazah. Ya, jadi kuncinya perbanyak istighfar aja gitu ya. Karena perbanyak istighfar tuh meruntuhkan dosa-dosa yang udah lalu, dosa kecil maupun bisa dosa besar gitu ya Ustazah ya. Ya betul. Soalnya kan mustahil ya, dalam satu hari itu kita nggak melakukan dosa sekecil apapun, itu mustahil banget gitu. Iya ya, kadang kita ada ngegibah, ada bilang ke orang gitu, walaupun nggak sengaja ataupun ngesindir gitu kan itu nggak terlalu nggak tersengaja gitu. Coba aja. Ya, tepuk tangannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi begini. Apakah amal kita bisa runtuh karena kita melihat seorang lelaki gitu? Tepatnya hafalan ya gitu. Ya. Apa? Atau hafalan kita cepat hilang gitu karena kita melihat lelaki gitu. Gimana Ustazah jawabannya? Ustazah Puput ya. Ustazah Puput. Kalau menurut Ustazah sih emang pasti ya, karena itu kan kalau kita bilang maksiat itu kan nggak termasuk berzina, bukan itu aja. Pas kita tatap cowok, pas kita pandang-pandang cowok, pastilah hilang juga hafalan kita gitu. Ya begitu saya. Jadi ini Ustazah, misalnya saya kan dari segi saya lihat gitu saja ya, di Indonesia ini kan banyak banget penghafal Al-Quran gitu saja Ustazah kan. Tapi ini saya lebih condong menanyanya ke yang cowok saya ya. Kan ada tuh yang cowok tapi dia kayak sejenis fuckboy gitu saja. Tapi dia hafal Quran udah 30 juz nggak luntur-luntur gitu. Itu gimana loh Ustazah menurut pandangan Ustazah gitu Ustazah Hinjo? Aku ya. Gimana ya? Fuckboy. Dia ada lihat cewek gitu, dia ada apa ya, dia ada pacaran bahkan gitu, tapi kenapa hafalannya tuh lengket banget gitu loh? Ada apa dalam diri seseorang yang kayak gitu? Coba Ustazah Puput. Ya Ustazah Puput. Kalau menurut saya ini kadang Allah sedang memberi dia kelebihan gitu. Apa sih kalau istidraj gitu ya? Pokoknya iya, karena Allah sedang memberikan dia kelebihan gitu. Hafalannya lancar gitu. Ataupun karena mungkin dia rajin dalam murojaah gitu ya. Juga. Oh gitu, walaupun jadi buaya ya tetap ada gitu saja ya hafalannya ya, yang nggak ketinggalan gitu. Ya buaya hafalan gitu. Buaya hafalan. Yang santriwati tadi siapa? Sapriana, maju terus, berdiri aja nggak apa-apa. Jangan malu, nggak apa-apa. Ya tepuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Ini bagaimana Ustazah? Kan di surat Ar-Rahman tuh banyak banget yang sama kayak surat ayat ke-13 gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban tuh. Itu gimana Ustazah? Biar Ya. cepet. Jadi kalau menurut Ustazah ya justru karena ayatnya sama itu malah enak banget gitu loh ngafalnya. Dulu Ustazah juga mikir ya sebelum ngafal ini gimana ya ngafalin Ar-Rahman itu kan dia banyak ayat yang sama ya gitu. Rupanya ketika dihafal tuh menurut Ustazah ya lebih enak. Soalnya kan udah ayatnya sama gitu kan, nggak perlu dihafal lagi gitu. Tinggal diingat-ingat aja setelah Fabi Ayala ini apalagi gitu. Nah, kalau menurut Ustazah sih kayak gitu aja. Ya begitu. Puas jawabannya? Kalau Ustazah Puput gimana? Ada lagi yang mau nanya? Oke, jadi kesimpulannya kita malam hari ini kita banyak banget udah dapat motivasi dari ustazah-ustazah kita. Dan yang terakhir dari ustazah ada nggak sih pesan-pesan buat santri-santri untuk kedepannya lebih bagus gitu? Kalau dari Ustazah sendiri ya, pertama hargai dulu orang lain, maka suatu hari nanti orang lain akan menghargai kalian. Iya, tepuk tangannya dulu. Kalau kok misalnya Ustazah Puput, ada nggak sih Ustazah Puput motivasi aja kiat-kiat agar mereka lebih giat belajar gitu? Bagi yang sedang menghafal ya, yang sudah jadi hafiz mana di depan itu, menurut saya kalian itu jaga hafalannya, jangan lupa murojaah. Hafalan yang sudah dihafal jangan lupa dimurojaah,
dan giat-giat dalam menghafal. Target kalian berapa tahun, kejar targetnya. Ingat, 1 bulan berapa tahun, 1 bulan berapa ratus orang tua biayai kalian di sini, bayar SPP. Pokoknya kalian pas kalian lagi nggak semangat gitu, pas kalian lagi bosan bicara ngomong sama kawan yang nggak penting itu, kalian harus memikirkan orang tua jadi duit. Kadang orang tua kalian dilayani gitu, maaf ya, misalnya gitulah. Nah, kalian pikir dengerin orang dulu. tua cari duit misalnya buat misalnya per bulan 500.000. Ingat apa hasil kalian nanti pas pulang ke rumah, pasti tanya sama orang tua kalian apa hasil kalian. Kalau nggak ada hasil apa-apa di sini, ingat berapa tahun udah berapa juta gitu kan. Pokoknya yang sudah jadi hafiz, jaga hafalan kalian, jangan lupa merojaah. Yang belum jadi hafiz, semoga kalian berkeinginan buat jadi hafiz, jadi hafiz ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi yang terpenting itu akhlak dulu ya Ustazah ya. Ya. Oke, sebelum saya mengakhiri ada yang mau menambah lagi? Sebelum mengakhiri ada yang mau bertanya lagi? Udah ya? Oke, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.